Konflik internal atau ketidakstabilan di dalam negeri seringkali mengikis kemampuan pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan. Akibatnya, warga negara secara sukarela memilih melepas status kewarganegaraannya guna mendapatkan perlindungan hukum penuh dari negara lain yang dinilai lebih stabil. Seperti contoh berikut, ada berita viral menunjukkan sebuah data yang mengejutkan. Diperkirakan 5.000 sampai 8.000 orang warga negara Indonesia rela melepaskan status warga negara mereka demi menjadi warga negara asing. Sebenarnya dibilang setuju dan nggak setuju tuh lebih nggak setuju. Karena kenapa? Kita boleh keluar negeri, ya kan, kita mungkin boleh cari penghasilan yang mungkin lebih besar, tapi bukan berarti kita harus melupakan negara kesayangan kita, Indonesia tentunya. Karena kenapa? Kita lahir dan juga besar di Indonesia, ya kan. Kita keluar ke luar negeri itu juga kita bukan berarti kita cinta dengan negara orang, tapi kita harus mencari namanya pengalaman tentunya. Seperti gini, kalau sudah ada pengalaman di Indonesia dengan segala keanekaragaman, kita bawa ke luar negeri, tentunya orang bakal lihat karakter kita sebagai warga Indonesia seperti apa, dan orang bakal mengenal kalau kita adalah orang Indonesia, seperti itu. Oke, kalau menurut Masnya sebelumnya siapa? Matthew. Matthew. Ya. Kalau menurut Masnya gimana tadi tanggapan tren aja dulu? Tren kabur aja dulu ya. Sebenarnya saya belum dengar banyak tentang tren ini, tapi kedengarannya kayaknya ini tuh dia kabur tanpa banyak rencana dari awal ya, gitu ya. Menurut saya ini nggak bisa sepenuhnya disetujuin ya, karena tanpa perencanaan awal yang matang tuh takutnya nanti pas eksekusi, pas pelakon itu ada kekurangannya gitu. Takutnya juga nanti susah untuk bertanggung jawab juga. Seharusnya sih jangan seperti itu ya Kak, karena kan mereka punya tanggung jawab gitu. Jadi harusnya mereka benar-benar mau gimana pun kerjaan mereka harus stay di sini, jangan sampai keluar atau melepas kewarganegaranya. Untuk aku pribadi ya, kalau misalkan kabur aja dulu, gimana ya? Susah sih, soalnya kan di kondisi sekarang, apalagi ekonomi Indonesia lagi melemah sekali gitu kan ya. Jadi bimbang ya antara mau kabur atau enggak. Kalau kabur pun susah, kalau misalkan mau tetap di Indonesia juga antara ekonominya sih yang sulit. Kalau aku sih pastinya setuju juga sih. Terus di tengah situasi ekonomi dan politik di Indonesia yang saat ini sedang kacau lah istilahnya gitu. Mungkin jika ada kesempatan lah ya, gampang untuk kabur entah kemana gitu, mungkin ambil. Kalau menurut opini saya pribadi ya, itu semuanya tergantung orangnya. Kalau orangnya merasa di luar ada opportunity lebih, ya oke aja. Cuman kan di luar nggak segampang di Indo juga kan. Hidup di luar kan harus siap bertempur mati-matian. Karena kan kita keluar pasti yang dipertarungkan tenaga bukan otak kan, karena otak pasti orang-orang situ udah pinter lah ya kan. Kalau siap dengan tenaga, effort lebih, siap jadi orang yang pantang menyerah di luar, oke nggak masalah. Sebenarnya kan di mana orangnya sih, mau di sini mau di luar, kalau dia mindsetnya positif bisa ngelihat peluang di mana-mana sih. Cuman tergantung orangnya. Cuman kan sekarang orang gampang menyalahkan keadaan. Harusnya kita harus introspeksi ke diri ya. Kita bisa skillnya apa nih, upgrade apa yang bisa ditingkatkan. Kalau kita tetap menyalahkan keadaan, mau di luar mau di sini sama aja sih. Itu tergantung orangnya sih. Kalau segi pendapatan di luar, kayak di Jepang nih 25 juta, di Australia 60 juta. Orang kan nggak ngitung biaya hidupnya berapa di situ ya kan. Cuman kalau punya kesempatan nggak apa-apa, asalkan nggak melupakan jati diri. Oke, kayak gitu. Alasannya ya, karena mungkin dalam seseorang yang terlibat dalam politik tuh mungkin nggak bisa menyelesaikan masalahnya secara langsung, sehingga dia memungkinkan atau memilih untuk
melarikan diri dari masalah. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Karena apapun yang harus diperbuat oleh seseorang, dia harus menanggung jawab perbuatannya itu. Baik dalam hal apapun itu, lebih baik terima dengan konsekuensi yang ada daripada tidak, tapi lebih parah konsekuensinya, seperti itu. Kalau menurut Mas? Saya kurang lebih juga sama, karena kalau misalnya kita melarikan diri dari masalah yang udah ada, itu justru akan memperburuk masalah, bukan malah menyelesaikan masalah dengan cepat gitu. Jadi konsekuensinya justru malah jadi lebih besar, malah lebih rumit gitu. Itu kurang lebih. Seharusnya sih jangan seperti itu ya Kak, karena kan mereka punya tanggung jawab gitu. Jadi harusnya mereka benar-benar mau gimana pun kerjaan mereka harus stay di sini, jangan sampai keluar atau melepas kewarganegaranya. Itu aja. Untuk itu sih kurang terlalu mengikuti ya sebenarnya. Cuma memang istilah dikejar rezim tuh yang gimana sih? Dikejar rezim. Kejar kayak misalnya penegak hukum gitu. Misalkan Kayak contohnya kasus. ada koruptor terus kabur gitu ya. Oh, terus selanjutnya? Ya itu dia kabur ke luar negeri terus nggak jadi WNI lagi. Wah, kalau kayak gitu ya emang pastinya lepas dari tanggung jawab yang seharusnya diselesaikan dulu di negara ini. Ya. Dimana seorang pemimpin rakyat yang emang seharusnya memberikan contoh yang baik gitu loh, itu malah kabur. Iya. Dan sangat-sangat tidak baik sebenarnya. Ya itu balik lagi ya ke keuntungan pribadi. Setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau apalagi tokoh politik yang punya track record lah, mungkin dia pas waktu pemilu dukung A, ternyata si A kalah, yang menang si B, karena kan kepentingan politiknya nggak bisa dijalankan, mau nggak mau dia harus mengamankan diri. Itu kan tergantung persepsi tokoh politiknya itu. Tapi kalau tokoh politik yang gentle, yang negarawan, dia nggak mungkin memanfaatkan situasi itu untuk kabur sih. Tergantung orangnya sih. Iya kayak gitu. Tapi kalau yang takut atau ya masuk penjara, itu kan semua pemimpin kita pernah masuk penjara kan, kayak Bung Karno dulu kan, Bung Hatta kan, emang dia negarawan bukan pecundang kayak gitu. Gitu. Kalau secara status mereka tetap WNI, sama seperti kita. Cuman terkadang mungkin mereka tidak merasa bahwa mereka WNI, karena kenapa? Karena tidak ada namanya kemajuan dari segi infrastruktur, kemudian dari kemajuan secara sosial. Nah, kemungkinan mereka merasa bahwa belum layak ataupun tidak merasa layak untuk menjadi warga negara Indonesia, ya kan? Nah, untuk sebagai pemerintah juga harus bisa menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur baik di wilayah Indonesia Barat dan juga wilayah Indonesia Timur. Harus membangun infrastruktur ini secara merata, bukan hanya terfokus dalam satu titik ataupun suatu kota yang besar yang ingin ditingkatkan lebih maju lagi, seperti itu. Kalau menurut Mas? Tadi udah sampai sama Mas Lan sih saya. Sama aja. Iya. Iya sih bakal terancam ya Kak, karena harusnya tuh warga negara Indonesia semuanya tuh sama mendapat keadilan gitu ya kan. Tapi mereka malah keadaannya kayak gitu, jadi benar-benar terancam dan nggak adil sih Kak jadinya. Tahu bagaimana? Menurut aku sih sangat terancam ya gitu kan. Soalnya warga Papua sendiri atau pribumi di sana sendiri kan bergantungan banget dengan alam gitu kan. Mereka hidup terbiasa dengan alam. Ketika alamnya mulai diganggu, ketika alamnya mulai rusak, pasti sangat amat mengganggu kehidupan masyarakat di sana lah. Jadi menurut aku terancam sih. Kalau untuk saat itu sih tergantung bagaimana pemerintah sendiri ya. Kan kita sesama warga negara Indonesia juga pastinya butuh keadilan yang sama gitu kan. Kalau mereka terancam ya pastinya pemerintah seharusnya memberikan solusi terbaik supaya mereka aman. Kalau untuk isu Papua emang isu yang krusial ya, karena kan di situ banyak kepentingan lah. Iya. Kepentingan setiap negara, kayak negara-negara besar kayak Amerika kan dia punya tambang di situ. Kalau kayak isu OPM itu juga di backup sama negara-negara yang pengen ya mengendalikan sumber daya yang ada di Papua lah. Itu kalau secara objektif saya nih harus disikapi dengan bijak sih, karena ini menyangkut
masyarakat Papua yang harus bertanggung jawab menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil kan gitu. Kalau kita mau main keras ya konsekuensi HAM kita akan dituntut di forum internasional kan gitu. Kalau mediasi kita selama ini udah ngelihat TNI kita berguguran juga di sana ya, sebagai pengambil keputusan kayak Panglima, terus Presiden ya harus mengambil yang sebijaksana mungkin, tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan kita juga sebagai bangsa, apalagi prajurit-prajurit yang kita banggakan. TNI kan sayang nyawa orang melayang untuk mempertahankan NKRI kan sangat berharga gitu. Itu memang harus disikapi dengan bijaksana, sehingga gampang sih, itu emang isu yang sangat konkret, sangat ya itu dari dulu sih emang. Tapi semoga Presiden kita yang baru nih Pak Prabowo sama Panglima bisa menyikapi dengan bijak, apapun yang terbaik untuk negeri kita itu sih. And when the pastor asks the pews for reasons he can't marry you, I'll keep my word and my seed. But you're gonna live forever in me, I guarantee. Just wait and see.